Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Bibisana seperti biasa di hari Minggu ya. Jam 4 sore Ricky hadir kembali untuk Sobat Citra. Kita biasa nih ya bahas tentang pariwisata, kemudian juga kemarin tentang Mas Mbak Wonosobo ya. Tapi hari ini spesial banget nih Sobat Citra. Ricky kedatangan langsung sama Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo, ada Bapak Agus Wibowo Esos. Wah, selamat sore Pak Agus, apa kabar? Selamat sore Mas Riki. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Citra FM, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan informasi ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Agus ini sebagai Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo, ini bagaimana untuk pariwisata Wonosobo sampai saat ini? Ada perkembangan yang signifikan? Ya, kalau kita lihat sebetulnya kalau bicara pariwisata itu kan endingnya spending of money ya. Dari berapa uang yang disebar lah, yang dibelanjakan, disebarkan kesannya nih, yang dibelanjakan oleh wisatawan di Wonosobo. Nah itu juga nanti dipengaruhi oleh dua faktor Pak. Faktor pertama adalah jumlah kunjungan dan juga lama tinggal. Nah lalu kita buka data di 2022, lama tinggalnya sudah 1,5 hari. 1,5 hari. Sebelumnya tahun 2021 1,4 ya. Kemudian 2020 1,2. Jadi saya itu kalau dibalik malah bingung. Saya harusnya dari 2020 karena patokan saya itu pada saat pandemi itu ya. Lama tinggalnya itu 0,2 hari, kemudian menjadi 1,2 di 21, kemudian 1,45 itu di 2022. Jadi sudah naik, tinggal sekarang ini jumlah yang berkunjung. Nah, dari tahun 2020 itu sekitar 808.000 sekian. Kemudian menjadi 900 sekian lah ya angkanya, 900.000 sekian dari tahun 20, kemudian 21 dan 22 kemarin 1,3 juta. Artinya ada peningkatan jumlah kunjungan, ada kelamaan lama tinggal. Ini kalau saya lihat pergerakannya dari kasus pandemi di tahun 2020. Nah, tentunya banyaknya orang berkunjung, apalagi juga lama ini memberikan efek kepada perputaran uang tadi, di mana memang menurut riset kami 40% itu masih di sektor akomodasi. Kemudian yang kedua oleh-oleh loh, nggak nyangka kan? Nyangka ya. Ini belanjanya oleh-oleh. Berpengaruh juga ya Pak ya. Oleh-oleh. Dan ini menjadi peluang untuk masyarakat. Kalau kita ke Wonosobo itu oleh-olehnya apa ya? Nah, yang sekarang ini kan masih di kuliner kan. Yang kerajinan itu belum. Cenderamata itu belum belum banyak digarap. Makanya melalui sektor ekraf ini kan riset ini yang akan menjadikan bahan kami untuk mendorong pelaku ekraf, pelaku atau teman-teman wirausahawan itu untuk menciptakan produk-produk kreatif nanti menjadi sebuah cenderamata. Oh iya, kalau kuliner ataupun makanan itu kan udah jelas ya Pak, ada karika, kemudian ada mie dan sebagainya. Kalau cenderamata kira-kira yang mau dimajukan Wonosobo apa ini Pak? Nah, satu saya melirik kita ini berbahan kayu dan bambu. Satu, kita kan daerah kayu kalbi kalau orang Wonosobo ya. Tapi orang luar kan albazia. Nah, sini limbah kalbi itu belum banyak diolah menjadi bahan-bahan lebih yang memiliki added value. Yang kedua bambu. Bambu banyak pengrajin bambu. Nanti bisa menjadi macam-macam kok. Bisa menjadi lepek, menjadi apapun ya. Apalagi kan ada banyak ini ya Pak ya, kayak pabrik kayu. Nah itu kan ada juga kan limbah-limbahnya itu. Somel itu kan. Nah maksud saya itu kan sekarang ini masih menjadi kayu bakar. Iya sih. Sisa-sisa sayang itu. Ya. Sayang. Nah ini di dua sumber daya alam kita yang masih ini, meskipun untuk bambu sih sudah ada seperti Mas Juan itu di Dusun Binangun Mudal, itu sudah bagus nih karya-karyanya. Cuma memang belum banyak masyarakat yang menggeluti di situ. Tapi perlu diketahui rata-rata
belanjanya wisatawan itu kan riset kami itu menyebutkan 800 ribuan 800 ribuan per orang. Nah tadi ketika 40%-nya ke akomodasi, itu lebih ke hotel, homestay dan sebagainya. Kemudian sekitar 12%-nya itu ranking 2 itu 12%. Nanti terbagi 12% terus 11%. Jadi setelah itu makan minum. Jadi ranking ketiganya makan minum. Nah, mengapa saya sebutkan angka tadi? Maka ini akan menjadi tolok ukur bahwa ketika rata-ratanya itu 800-an ribu, kemudian hanya sekian persen itu ke tingkat ke jenis ada akomodasi, ada cindera mata, ada kuliner dan sebagainya. Itu akan kita kelihatan besaran uang rata-rata yang mampu mereka beli. Dan ternyata memang rata-rata sebagian besar itu masih di bawah gajinya itu 5 juta ke bawah. Itu 60% masih di bawah 5 juta. Iya, oke Pak Agus, ini untuk Dinas Pariwisata sendiri sedang fokus ke apa nih Pak sekarang ini? Yang sedang mungkin ada yang mau dikembangkan dari Wonosobo? Iya, kita itu kan dalam membangun pariwisata ada 4 program besar ya. Yang pertama memang membangun daya tariknya. Nah, membangun daya tarik kita setiap tahun terus kita mengusulkan anggaran baik ke pusat terutama karena yang pusat itu anggaran yang bisa diharapkan besar. Kalau APBD agak nangis nih, berat nih. APBD itu kalau sudah angkanya M gitu kayaknya sudah agak sulit. Tapi kalau pusat masih bisa berpeluang untuk itu dan alhamdulillah 2 tahun ini kan kita bisa mendapatkan alokasi bahkan menjadi lokasi prioritas sektor pariwisata. Jadi membangun daya tarik itu ya tentunya adalah satu atraksinya, kemudian juga aksesibilitas, infrastruktur lah. Infrastrukturnya yang kita bangun. Yang kedua membangun pemasaran. Membangun pemasaran ini salah satunya kita menggiatkan ini nih. Jadi ini kembali dari riset lagi. Saya basicnya data Pak. Karena data itu penting. Ketika kita melangkah itu faktornya apa sih, penyebabnya apa, angkanya berapa. Bahwa orang tahu tentang Wonosobo, tentang Dieng, nomor 1 adalah dari medsos. Media sosial. Ya, dan itu 60 sekian persen orang menjawab itu risetnya. Maka ya kita manfaatkan medsos itu. Nah, makanya kita di Dinas Pariwisata ini memiliki beberapa saluran akun ya. Ada IG, ada Facebook, ada website, juga ada yang lain-lainnya ya. Nah, terutama yang saya lirik itu yang IG ya, yang IG itu karena IG ini kan orang sekarang lebih simpel-simpel, pendek-pendek sukanya gitu. Kalau ke website gitu kan yang lebih tajam gitu. YouTube juga lebih tajam, bisa jam-jaman gitu. Tapi kalau IG kan 1 menit, itu 1 menit gitu. Nah, yang 1 menit ini untuk bikin ini, tapi penajamannya nanti dipertajam lagi di YouTube maupun di websitenya. Awal saya masuk itu tahun 1 Mei 2021 itu followernya masih 6.000. Lumayan sih ya. 6K. 6K. Lalu kita bikin tim. Jadi kita ada tim marketing lah, tim promosi di bawah bidang promosi atau pemasaran yang kemudian kita bikin konten. Kontennya apa yang harus kita susun? Banyak kok kontennya. Kalau bicara Dinas Pariwisata itu babonnya itu kalau bisa USPAR aja ada 13 jenis usaha pariwisata. Ngangkat 1 aja sudah bisa untuk beberapa tayang itu. Apalagi 13. Yang kedua, bidang kebudayaan ada 10 objek. 10 objek kemajuan kebudayaan, manuskrip. Coba kalau mau mengangkat manuskrip aja. Ini 1 daun lontar aja kalau sudah kita ungkap udah nih. Belum 1 batu aja. 1 batu ada tulisannya itu kan manuskrip. Nah, kita ini manuskrip, belum seni, belum teknologi dan sebagainya. Lalu di bidang ekraf itu ada 17 subsektor. Ada 17 sektor. Ngangkat kuliner aja. Kuliner yang mau apa? Tempe kemul. Apa cenil atau macam-macam. Ini 1 jenis lah. Belum nanti digital marketing. Banyak bahan sebenarnya. Semua kontennya banyak. Sehingga tidak ada alasan tidak ada konten yang tidak dihapus.
Jadi sekarang Dinas Pariwisata banyak sekali mengeluarkan itu ya Pak ya. Konten tiga tupoksi besar tadi kan, par, but, ekraf. Nah, tiga. Ada timnya berarti ya Pak ya? Ada timnya. Dan sekarang minimal 1 hari wajib minimal 1 konten harus tayang. Dan alhamdulillah hari ini kalau tidak salah 13,5K. Wah, untuk pengikutnya ya. Iya, followernya. Itu kan sudah naik. Nah, niatnya apa toh? Itu nanti kami akan membantu. Kalau itu syukur bisa 1 juta K, 1 juta gitu ya. 1 juta kok pakai K. 1 juta. 1 juta follower gitu, berarti 1 miliar itu kan. Iya. Misalkan 1 juta follower atau sekian juta misalnya. Itu kita akan pakai itu untuk mengendorse teman-teman yang memiliki pengelola destinasi, memiliki produk UMKM, memiliki apapun tentang Wonosobo yang positif, lalu kita endorse dan gratis, Pak. Coba sekarang kalau kita minta orang yang suka endorsement itu ya, bayar kan? Iya. Bayar kan? Iya. Nah, ini enggak ya kalau di pariwisata ya, Dinas Pariwisata. kita niatnya itu. Maka ayo kepada para peserta. Iya. Anda buka IG. Disparbud Wonosobo. Iya. Lalu follow. Kalau itu banyak, silakan minta daftarin aja. Pak, saya punya keripik jamur misalnya. Pak, saya punya petos, saya punya ini, saya punya apa ya? Kerajinan misalnya. Karika goreng misalnya. Misalnya kan ditemukan inovasi baru. Pak, saya punya karika goreng nih perlu dipromosikan. Nah, manfaatkan IG dinas ini untuk ini. Nanti mau yang mau jadi apa namanya bintang filmnya saya boleh, sama teman-teman adik-adik ini duta wisata juga boleh. Kalau mau yang cantik-cantik ya sama mereka, sama yang tua-tua gini ya sama saya. Oke, Pak Agus nih sedikit apa ya menyinggung soal Dieng Baru nih. Gimana Pak Agus tentang Dieng Baru nih kabarnya? Jadi saya menurut sejarah atau apa ya, Dieng Baru itu sebetulnya filosofi awal kita kan sudah memiliki peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Wonosobo, Riparkap. Dari kapan? Dari mulai tahun 2017 sampai nanti tahun 2032. Jadi kurang lebih 15 tahun. Nah, 15 tahun ke depan ini Wonosobo tentang pembangunan pariwisata itu mau diapakan? Tadi 4 program tadi. Nah, tadi kan baru pemasaran, terus yang ketiga itu industri pariwisata, yang keempat kelembagaan pariwisata. Jadi daya tarik, pemasaran, industri, sama kelembagaan. Nah, dari 4 itu kita membagi perwilayahan pariwisata kabupaten. Jadi daerah atau destinasi pariwisata Kabupaten Wonosobo itu disingkat DPK. Kalau pusat namanya DPN. Daerah atau destinasi pariwisata nasional gitu. Nah, kalau karena kita kabupaten ya DPK. Itu ada 6, Pak. 6 itu yang pertama kawasan Dieng. Nah, yang pertama Dieng. Yang kedua itu Kalianget dan sekitarnya. Jadi Dieng dan sekitarnya, Kalianget dan sekitarnya. Karena kan titik-titik destinasi itu tidak hanya di satu titik, Pak. Kita bicara Kalianget dan sekitarnya aja ada Wonoland, ada Nderondubur, ada makam ini Kauman ini Kiai Wale, ya kan? Ada komplek alun-alun. Banyak masjid juga, ada masjid ya, itu banyak sekitarnya. Lalu yang ketiga ya DPK, yang ketiga DPK Sindoro Sumbing. Jadi kawasan Sinsu, tapi bukan yang punya pribadi itu. Itu kan ada itu nanti dikira promosi. Kalau ini kawasan Sindoro Sumbing. Itu juga potensinya kan banyak sekali tuh. Mulai dari naik gunung, budaya, telaga, kebun teh, agro dan sebagainya kan. Termasuk religi. Baik Islam maupun non-Islam. Ada. Nah, yang ketiga, yang keempat DPK Serayu. Ya, itu sungai, Pak, ya? Sungai. Ini wisata Tirta. Ini daerah SPK-nya itu Sukoharjo dan Leksono.
Nanti didukung oleh beberapa kecamatan di sebelahnya, itu KPPK-nya. Itu yang keempat. Yang kelima DPK Wadas Lintang, dan keenam DPK Pantodomas. Jadi yang tadi Wadas Lintang dan Winongsari sama Pantodomas. Pantodomas itu nama tempat di kawasan Kepil Sapuran Kalikajar. Oh, ya baru tahu nih saya. Pantodomas. Pantodomas. Nah itu kan kawasan semua, bicaranya kawasan maka dan sekitarnya. Nah di dalam penajamannya melalui program 5 tahun, itu kan kalau tadi kan kita membangun 35 tahun tadi, Riparkap tadi. Nah di era Pak Afif Nur Hidayat bersama Pak Muhammad Albar ini kan ada namanya RPJMD, Bang. Itu 5 tahun. Dari 21 sampai 2002. Nah, di dalam RPJMD itu menajamkan tadi, diangkatlah titik-titik simpul itu menjadi program prioritas. Maka ketika Dieng, kita tahu Dieng ini karena itu KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Karena nasional niku Pak Presiden yo melu mikir, Pak Menteri Pariwisata melu mikir, Pak Gubernur ikut mikir, Pak Bupati apalagi. Itu ya. Jadi kita sing mikir wong akeh. Nah gitu. Nah, dan itu memang sudah terkenal kan, Dieng. Iya, nah, iya. kita genjot di beberapa 5 titik DPK tadi dengan penguatan titik destinasinya apa? Disitulah diprogramkan pembangunan 5 Dieng baru. Mana saja? 1 Kalianget. Kalau ini 5 Dieng baru itu bukan sekitarnya, tapi 1 Kaliangetnya. 2 kawasan koridor Candiasan Keseneng. Itu di bawah DPK Sinsu. Makanya tahun kemarin jembatan sudah jadi. Tahun ini jalannya nyambung, Pak. Kalau hari ini masih proses lelang, jalan yang dari Candiasan masih berhenti di atas desa Sojopuro. Tapi tahun ini nanti dibangun tinggal kurang-kurang lebih 1,5 sampai 2 kilometer tembus ketemu jalur lingkar utara. Di desanya Keseneng turun ketemu pertigaan Endong Sili, sebelahnya ada tempat destinasi religi Masjid Baitul Quran. Oh gitu ya. Menarik sekali ya Pak Ya kan? ya. Itu banyak sekali ternyata ya. Itu baru 2. Yang ketiga tadi Serayu, wisata Tirta Serayu, itu di Mergosari. Kemudian yang keempat adalah Waduk Wadas Lintang. Dan yang kelima ini Gunung Lanang, Mergo Langung. Nah, Ya, itu menarik sekali ya Sobat Citra ya. Oke Pak Agus, kita habis ini balik lagi ya, kita jeda iklan dulu ya. Jadi untuk Sobat Citra tetap stay tune di 98,8 Citra FM Wonosobo Banget.